Ya, sambil nunggu peserta yang lain, saya mau jelasin dulu absensinya ya. Mungkin masih ada yang belum ngerti kemarin. Jadi absensinya bisa melalui LMS yang kemarin sudah di-share. Ini saya coba share lagi. Bisa dibuka langsung ke e-learning.workfriend.com. Kelihatan ya di sini. Kemana Bar? Kemana Bar? E-learning. Ya, nanti saya share lagi di chat linknya. Nah, nanti kalau udah masuk ke websitenya, tinggal scroll ke bawah, nggak usah login, scroll ke bawah sampai ketemu eventnya nih, upcoming event. Habis itu di sebelah kanan ada judul trainingnya nih, Sharing Knowledge for Growth. Habis itu di bawah ada tulisan attendance. Nah, di situ diklik aja, masuk ke Google Form, diisi data-datanya. Gitu. Oke. Ini saya share linknya di chat. Nanti bisa diakses absennya di pertengahan training ya. Oke, sudah 41 juta orang. Kayaknya udah bisa dimulai, Pak Bona udah siap? Apa? Oke, selamat datang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya. Hari ini kita dapat tamu spesial buat memberikan materi. Ada Pak Bonaventura dari legalnya HO. Selamat siang Pak Bona. Siang Pak Bar. Selamat Jadi siang Bapak Ibu semua. Jadi nanti akan ada materi, kemudian di akhir materi akan ada diskusi breakout room seperti biasa, akan dibagi beberapa kelompok. Kemudian apabila ada tanya jawab bisa langsung aja mungkin Pak Bona Ya. nanti yang kondisikan. Terus jangan lupa nanti di pertengahan ada absensi di link saya buka, bisa tolong langsung isi aja di LMS yang nanti disediakan. Oke, kalau gitu untuk mempersingkat waktu, silakan langsung saja saya berikan ke Pak Bona. Silakan Pak Bona. Oke, makasih Pak Bar. Selamat siang Bapak Ibu semua. Ini pertama kali saya presentasi diikuti virtual learning dengan grup. Jadi ya nanti silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan kita bisa diskusikan sama-sama. Tentu yang akan dibawakan hari ini sebenarnya terkait juga dengan masa awal tahun. Setelah kemarin tahun 2020 kita mengalami krisis dalam tanda kutip yang cukup luar biasa, menghentikan semua kegiatan usaha, khususnya di Alphalent dan Omega Hotel Management. Tentu kita juga punya harapan untuk tahun 2021 supaya lebih baik, apalagi setelah diciptakannya vaksin, dan semoga kita bisa segera didistribusikan dengan baik dan kita dapat vaksin supaya kita bisa kembali seperti sedia kala. Nah, yang saya bawakan hari ini sebenarnya Outlook 2021. Itu ya ini sifatnya hanya harapan kita. Outlook itu merupakan harapan, pandangan ke depan di tahun 2021. Cuman kalau kita bawakan secara luas kan nanti jadi panjang. Tapi kita mau batasi, yang kita bahas adalah terkait dengan dunia real estate dan hospitality, khususnya dari dunia perspektif. Apalagi beberapa bulan yang lalu kita juga tahu semua sudah terbit Omnibus Law
Undang-Undang Cipta Kerja yang cukup sedikit banyak berpengaruh kepada dunia usaha, dunia investasi di Indonesia, dan tentu kita bisa berharap sebagai masyarakat undang-undang ini juga bisa membawa iklim perubahan yang baik untuk Republik Indonesia di waktu ke depan. Nah, yang pertama kita lihat juga mengenai kondisi tahun 2021 karena ada istilah kehadiran the next normal. Nah, apa sih bedanya dengan new normal yang kemarin mungkin kita sudah dengar? Nah, new normal itu kalau sekarang kondisinya normal, tidak ada pandemi, itu kondisi normal. Dan new normal kita juga harus beradaptasi dengan pakai masker, hand sanitizer, segala macam. Nah, setelah new tentu ada next normal sehingga menjadi kebiasaan yang baru di kehidupan kita. Kita sudah mulai terbiasa dengan masker setiap hari, 8 jam kerja dengan masker, setiap menyentuh benda-benda atau barang-barang di ruang publik tentu kita akan cuci tangan dengan orang atau menghindari kerumunan. Nah, ini yang kita mulai beradaptasi dengan kebiasaan normal. Nah, next normal ini tentu kita harapkan sih akan lebih baik dan kita juga bisa beradaptasi seperti biasa karena ini akan jadi mau nggak mau akan jadi salah satu bagian penting di kehidupan kita. Nah, tahun 2021 sebenarnya merupakan tahun transisi. Kenapa tahun transisi? Karena kita mulai berhadapan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Dari tahun 2020 kita benar-benar dalam tanda kutip tiarap, kita sama-sama nggak bisa bekerja normal, kita nggak bisa berbisnis secara normal, meskipun ada bisnis-bisnis atau usaha yang memang punya peluang lebih besar seperti dunia teknologi informasi yang tentu lagi mengambil peluang sangat besar atau panen lah. Cuman di dunia real estate dan hospitality ya kita lagi istirahat sebentar sampai dengan dunia bisnis kembali normal. Saat ini perang melawan COVID masih belum berakhir karena vaksin sendiri juga masih baru didatangkan, masih disimpan, masih harus disertifikasi oleh lembaga tertentu sehingga bisa didistribusikan ke masyarakat. Oleh karena itu perang melawan COVID-19 masih belum berakhir dan kita nggak akan pernah kembali ke tahun 2019 maupun tahun-tahun sebelumnya. Kita berkerumun, bisa ke kantor tanpa menggunakan masker, bisa segala macam seperti sebelum tahun 2020. Nah, tapi ada baiknya sejak tahun 2020 atau sejak di konsumen. Jadi kita udah lihat pada liburan akhir tahun lalu, sebelum liburan akhir tahun lalu pun ada orang yang menghabiskan uangnya untuk belanja. Mereka berkumpul bersama keluarga segala macam. Ini istilahnya balas dendam lah. Setelah sekian bulan lamanya mereka nggak bisa kemana-mana karena ada PSBB. Tapi memang ini nggak seperti semula, karena memang ada beberapa orang yang masih mengerem pengeluaran, dan tentu belanja offline pun atau belanja konvensional masih terbatas, karena toko-toko juga masih dibatasi kegiatannya, khususnya di dalam mall. Kemudian saja dunia industri logistik yang terus berkembang karena
mereka harus mengantar barang-barang itu ke tempat pembelinya yang online. Setelah itu kita lihat juga perjalanan wisata dibandingkan dengan perjalanan bisnis. Perjalanan wisata tentu akan lebih baik lagi karena orang perjalanan bisnis yang biasanya tahun 2019 dan sebelumnya untuk rapat harus ketemu muka, harus datang keluar kota dengan pesawat, dengan kereta api dan segala macam, nginep di hotel sebagainya dan ada jamuan tertentu. Sekarang kita harus berubah dengan Zoom meeting, Google Meet dan sebagainya. Nah, ini yang mengubah sehingga kita nanti masyarakat tentu akan bertransisi dari bisnis yang sifatnya konvensional menjadi bisnis yang seperti ini. Rapat-rapat bisnis mulai berubah, yang biasanya melakukan perjalanan sekarang harus mulai cukup dari rumah atau dari kantor. Nah, kemudian kita juga lihat krisis 2020 tentu melahirkan gelombang inovasi dan ada disebut generasi kewirausahaan. Kita udah lihat ada inovasi-inovasi baru, Zoom, perusahaan Zoom ya, itu mulai populer, nilai sahamnya cukup tinggi sekarang. Kemudian perusahaan-perusahaan yang berbasis teknologi itu akan baik dan mulai dikejar saham-sahamnya bagi pemburu saham, dan generasi kewirausahaan juga mulai berkembang biak. Kita mungkin dulu nggak biasa lihat orang-orang menawarkan kopi literan, tapi sekarang udah sering kita lihat di Instagram, di media sosial sebagainya. Nah, kenapa begitu? Karena kebutuhan mendasar inilah yang menyebabkan kita dipicu untuk melahirkan penemuan-penemuan baru atau cara-cara baru gimana caranya kita bisa mendapatkan penghasilan. Dengan adanya pengurangan upah, putusan hubungan kerja yang besar-besaran, ini menimbulkan adanya wirausaha dan inovasi. Itu kita bisa kutip di layar, ada tulisannya Plato, necessity is the mother of invention. Jadi karena kebutuhan inilah akhirnya lahir invention baru, penemuan-penemuan atau kreativitas baru yang belum pernah dipikirkan pada waktu sebelumnya. Nah, setelah itu yang kita lihat lagi adalah percepatan dalam revolusi industri 4.0 atau revolusi industri keempat. Apa sih revolusi industri keempat? Itu ya digital, bukan cuma digitalisasi mungkin lebih ke 3.0, tapi kita lihat adanya Internet of Things. Semuanya berkaitan dengan internet. Sekarang kita bekerja khususnya di tim kami, di tim legal, itu bekerjanya sudah kolaboratif dengan memaksimalkan Google Suite kita. Kita kerja dari Google Docs, kita kerja dari Google Sheet, kita kerja dari, ini presentasi saya juga pakai Google Slide. Jadi saya bisa langsung share ini ke Pak Akbar tinggal nambahin di halaman berikutnya tanpa perlu kelihatan di layar Zoom. Begitu. Nah, inilah yang mendorong kita, memicu kita, memecut kita untuk berubah menjadi kolaboratif tanpa perlu ketemu fisik satu sama lain. Inilah Internet of Things, segala sesuatu berkaitan dengan dunia internet, dunia tanpa batas, dunia yang terkait dengan revolusi industri. Kemudian apa sih yang perlu diperhatikan untuk industri kita? Di real estate dan hotel. Saya dulu dari real estate ya. Untuk rekan-rekan yang ada di real estate tentu melihat peluang apa yang mesti bisa dicari di tahun 2021. Nah, kita harus lihat dulu tingkat hunian di ruang publik, khususnya kantor, gedung, kampus, sekolah, akan terus berkurang. Makin lama, kebiasaan yang lama, 2019
2019 dan sebelumnya konvensional kalau kantor menggunakan rapat juga harus di ruangan besar, di hall atau di ruang meeting yang besar, atau bersekolah harus di sekolahan di ke cara jarak jauh, semuanya dari rumah yang cukup aman. Nah, pergeseran ini tentu bisa mengakibatkan pergeseran juga dengan industri kita, khususnya di real estate. Apakah kita nanti harus pertimbangkan apakah kita akan tetap berusaha dengan cara yang lama atau harus beradaptasi atau menemukan cara baru supaya selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah minat untuk bangunan standalone, misalnya untuk drive-thru, karena ini penting. Sejak masa pandemi orang cenderung takut untuk masuk ke restoran. Kan bulan-bulan awal saya pun menghindari restoran, mall, itu jadi lebih baik pesan makanan dari rumah atau dan itu juga kita harus lakukan proses lagi, dipanaskan dulu dan sebagainya lah. Nah, ini yang membuat semuanya berubah. Kemudian bangunan standalone atau drive-thru ini juga diminati nanti di tahun ini dan tahun mendatang cukup dekat dengan kawasan hunian, karena ya di sanalah marketnya berada, sehingga bangunan standalone juga bisa diharapkan menjadi poin penting untuk pemasaran produk. Kemudian ada kesempatan yang cukup baik bagi penyediaan area untuk gudang logistik, khususnya ya karena sekarang udah berkembang online shopping, dan juga yang paling penting adalah cold storage atau kita sebut beku lah, untuk penyimpanan segala macam makanan, minuman, termasuk juga bahan-bahan mentah, misalnya ikan, daging. Kemudian yang paling penting juga vaksin COVID-19 ternyata harus disimpan di cold storage, nggak bisa disimpan di tempat yang biasa. Nah, ini penting ke depannya, dan kita mesti bisa perhatikan ini merupakan peluang besar untuk tahun 2021 dan setelahnya. Dan yang paling penting lagi, tidak kalah penting juga, adalah pangkalan data atau data center. Kita mungkin pernah dengar beberapa tahun yang lalu, mungkin belum lama, 1-2 tahun belakangan ini, Amazon Web Service atau AWS itu sudah berinvestasi di Indonesia untuk membuka pangkalan data center. Mereka investasi cukup besar, beberapa triliun, nah, untuk menyimpan data-data yang diperlukan terkait dengan perkembangan teknologi, apalagi dunia internet, dunia penyimpanan data secara komputasi awan, cloud, juga semakin populer, semakin banyak digunakan oleh masyarakat saat ini. Pangkalan data atau data center, perusahaan-perusahaan real estate juga sudah mulai mengembangkan. Salah satunya kalau kita pernah dengar, mungkin Plaza punya data center juga di daerah Jawa Barat, di Karawang atau Cikarang. Jadi itulah peluang-peluang yang bisa kita dekati untuk tahun 2021. Kemudian untuk rekan-rekan yang di dunia perhotelan, kita akan lihat juga apa sih yang mesti diperhatikan untuk industri perhotelan. Saat ini sih meskipun ya liburan akhir tahun kemarin kelihatannya cukup banyak orang-orang pada berlibur keluar kota ya, karena setelah jenuh berbulan-bulan masa pandemi, harus di rumah sebagainya, harus belajar dari rumah, kerja dari rumah dan sebagainya, orang cenderung liburan. Tapi nggak seperti sebelumnya, karena orang akan cenderung menunda liburan yang biasanya mungkin setiap minggu harus nonton
harus pergi ke mall, terus sebulan sekali harus keluar kota, harus ke Bali, ke Lombok, harus ke setiap akhir tahun harus ke luar negeri dan sebagainya. Saat ini sih orang cenderung menunda pengeluaran liburan dan akan mengutamakan kebutuhan-kebutuhan yang lebih penting. Apalagi kalau kita lihat bulan-bulan ke depan, tentu pengeluaran pada masa bulan puasa, Ramadan tentu akan lebih besar. Kemudian ada lagi setelahnya ada tahun ajaran baru yang tentu ya akan kebanyakan orang akan berpikir apakah perlu mengeluarkan pengeluaran liburan. Karena itu nanti kita perlu siasati seperti apa dunia perhotelan kita atau perhotelan kita. Nah, di sisi investor tentu hotel skala kecil yang risikonya kecil akan cenderung diminati oleh para investor lokal. Investor lokal yang mereka pengen punya portfolio hotel cenderung akan memilih atau mengambil alih atau membangun hotel-hotel yang skalanya kecil. Nah, untuk operator dan investor hotel asing yang punya kapitalisasi besar atau punya sumber permodalan besar tentu akan mengejar kesempatan akuisisi hotel di Indonesia. Ada beberapa contoh yang baru terjadi belakangan, misalnya di Bali ada hotel bintang 5 yang diakuisisi oleh operator dari luar negeri sehingga mereka juga perlu harus menunggu pembangunan, mereka sudah siap dengan portfolio hotel yang sudah ada. Take over, kemudian branding, dan disitulah mereka mengembangkan sayapnya lagi ke saat ini. Kalau kita lihat di beberapa media sosial profesional seperti LinkedIn, banyak orang berlomba-lomba lah menawarkan hotel yang menjual pemasaran hotel untuk dijual. Dijual ini bukan jualan kamar, tapi jualan propertinya, karena memang mereka sudah nggak sanggup lagi untuk memelihara atau mengoperasikan, menjalankan hotel tersebut. Karena memang operasional hotel bukan suatu hal yang murah, tapi cukup berisiko tinggi, cukup rentan juga menghadapi situasi ekonomi, apalagi kalau ada krisis pandemi seperti ini. Tentu pembatasan di dunia perhotelan juga sudah menyebabkan beberapa hotel yang akhirnya harus ditutup sebagian karena memang tidak sanggup lagi untuk berjalan seperti biasa. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah diperlukan kreativitas lebih untuk tahun 2021. Apa saja sih kreativitas yang kita mesti pikirkan atau kita mesti cari? Satu hal adalah perubahan mendasar pada desain properti dan hotel. Ini saya rangkum dari webinar dari Colliers pada bulan Desember yang lalu. Adanya perubahan mendasar karena memang untuk waktu-waktu ke depan tentu ada permintaan spesifik terhadap dunia properti dan hotel. Nah, ini kita bisa lihat, saya akan klik linknya. Di sini kita bisa lihat. Nah, ini yang biru ini pembatas partisi semi permanen yang bisa bergerak, sehingga awalnya 2 kamar, kemudian dia bisa menjadi 1 kamar dan sebagainya. Ini saya ambil dari internet, ada websitenya harusnya. Kemudian inilah yang dimaksudkan dengan perubahan mendasar dari di dunia properti dan kemudian lanjut lagi ke skema akomodasi yang lebih fleksibel. Apa sih skema akomodasi yang lebih fleksibel?
Kalau konvensional kita mungkin tahu hotel-hotel itu harus check-in jam 14.00 sampai dengan check-out jam 12.00 keesokan harinya. Nah, skema yang lebih fleksibel ini sebenarnya bukan hal yang baru. Hotel pasti rekan-rekan hotel lebih tahu. Karena kalau kita lihat pada waktu menjamurnya hotel budget, ada beberapa fasilitas hotel yang dibuat lebih fleksibel, mengikuti keinginan atau kebutuhan dari si tamu. Misalnya, kalau mungkin kita pernah tahu dulu ada Chun Hotel, itu AC di kamar bisa beli vouchernya. Jadi kebutuhannya misalnya dia lebih suka menggunakan hotel hanya untuk tidur aja malam. Sisanya lebih banyak aktivitas di luar karena memang dia surfing atau belanja dan sebagainya. Jadi cukup 8 jam saja dia memerlukan listrik untuk AC. Nah, ini yang dimaksud dengan skema akomodasi yang lebih fleksibel. Tapi nggak cukup terbatas pada misalnya fasilitas hotel, tapi di beberapa tempat yang kita tahu sudah mulai ada lagi waktu check-in dan check-out yang lebih fleksibel. Ini saya kasih contohnya. Nah, ini misalnya ya, si John Smith sudah melakukan booking early check-in dengan menambahkan sejumlah uang $20 misalnya. Kemudian si Susan ini harus membooking late check-out karena misalnya pesawatnya jam 4 sore, daripada dia take out jam 12 dia nunggu di bandara bengong, ya mendingan dia istirahat di hotel, late check out misalnya sampai jam 2 supaya nggak terlalu terbuang sia-sia waktunya di bandara. Nah, ini kita bisa maksimalkan dengan hal-hal yang sifatnya menghasilkan pendapatan. Kemudian selanjutnya adalah area logistik yang terpadu. Misalnya di sana ada showroom, ini kaitan sama tadi ya, karena ada tingginya minat kepada pergudangan. Jadi showroom disatukan juga atau dipadukan dengan gudang persediaan di belakangnya. Kemudian ada click and collect. Nah, apa sih click and collect? Mungkin ada beberapa orang rekan-rekan yang sudah pernah mendengar, atau mungkin ada yang juga yang belum. Nah, click and collect ini kaitannya juga ke dunia online shopping. Saya pesan barang dari website, dari mobile app saya nanti tinggal ambil di tempat tersebut. Nah, ini sudah cukup banyak diterapkan, salah satunya IKEA, yang orang mungkin males karena dulu IKEA cuman ada di Alam Sutra. Misalnya orang tinggal di Bandung, tinggal di Jakarta Timur atau di sebelah timur Jakarta, misalnya di Bekasi, harus ke Alam Sutra cukup jauh, sehingga dia bisa memesan online, dia bisa ngambil misalnya di toko-toko yang punya afiliasi dengan IKEA, misalnya di Giant Bekasi atau Giant di Bandung dan sebagainya. Nah, ini yang masih bisa dimaksimalkan karena memang orang sudah cenderung pola belanjanya online. Tapi kadang-kala mesti datang ke toko untuk melihat fisik barangnya. Nah, itu yang digunakan sebagai showroom. Showroom juga nggak hanya showroom saja karena terbentur dengan biaya sewa yang tinggi, keterbatasan lokasi, sehingga dia punya showroom dalam tanda kutip yang bisa difungsikan juga di area belakang sebagai gudang persediaan. Seperti lah contohnya, dia punya gudang di sana, tapi juga punya showroom, tapi juga bisa belanja secara online dan bisa diambil di toko-toko yang berafiliasi di beberapa wilayah di luar Alam Sutra misalnya. Kalau mau lihat linknya juga ada di sini. Ini ke depan akan banyak, nggak melulu harus barang furniture, tapi ada beberapa barang-barang lain yang orang akan cenderung pakai click and collect.
kan sekarang sayuran pun sudah lakukan seperti itu. Kemudian apalagi cloud kitchen ini dari tadi saya bicara terus Pak Akbar, saya pengen tanya juga nih, Bapak Ibu ada yang pernah dengar cloud kitchen nggak? Silakan dibuka mic-nya. Apa Pak? Crowd event. Cloud kitchen. Belum deh kalau saya. Bapak Ibu ada barangkali. Yang saya Belum pernah dengar, Pak. Kenapa? Belum pernah dengar, Pak. Nggak dengar. Nah ini yang akan jadi tren juga Pak. Ya, saya langsung aja ya untuk menghemat durasi. Cloud kitchen ini sebenarnya bukan barang baru. Di Indonesia sebenarnya kita sudah kedatangan dengan namanya Grab Kitchen. Grab Kitchen itu apa sih? Ada ya, Pak. Jadi dia menyediakan dapur. Pak, Saya pernah di Bandung, ada ya? oh di Bandung, ya. Kalau Bandung di Bandung saya nggak ada ya? tahu ada Grab Kitchen atau enggak, tapi di Jakarta saya tahu ada. Nah, Grab Kitchen ini sebenarnya kolaborasi supaya ini saya langsung buka ininya supaya atau minumannya di dapur yang digunakan secara bersama. Tentu orang hotel pasti tahu investasi di bagian kitchen itu lumayan tinggi, lumayan high cost lah, costly banget, apalagi kalau nggak dimaksimalkan dengan baik. Nah, dengan adanya cloud kitchen dengan minuman dan penggunaan alat-alat kitchen bisa dimaksimalkan dan diefektifkan sedemikian rupa sehingga bisa nanti ke depan ya pengembalian investasinya bisa lebih cepat ya. Ya tentu harus diatur bersama-sama kan ada plus minusnya. Nah ini yang akan menjadi tren di tahun 2021 dan ke depan sudah dimulai oleh ya sekitar 1-2 tahun belakangan. Kemudian kita lanjut lagi, nanti Bapak Ibu bisa cari lebih lanjut mengenai cloud kitchen, apa sih cloud kitchen berkreativitas di dunia itu. Nah, nanti kita akan diskusikan mengenai tren baru apa lagi yang bisa kita ciptakan tahun 2021 dan seterusnya. Ini akan penting juga untuk kita semua di Valen Group itu kita juga nggak mau seperti ini terus. Kita juga harus berkembang, kita harus maju, kita juga hanya karena pandemi. Jadi ya kita harus kreatif supaya revenue-nya lebih tinggi. Saya mau lanjut dulu, kan tadi di awal Outlook 2021 real estate dan hospitality from a legal perspective. Jadi saya harus bawa juga Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja Law. Kenapa banyak orang kemarin tuh sempat demo, sempat protes terhadap Omnibus Law. Saya melihat dari sisi pendemo juga bahwa memang ada beberapa hal yang aturannya berubah sehingga menyebabkan dalam tanda kutip rasa tidak nyaman lah untuk mereka.
Karena memang aturan yang lama menimbulkan apa ya? Kita bilang lebih baik lah, karena memang Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lalu tahun 2003 memang lahir karena keresahan dari para tenaga kerja. Nah, tapi tentu pada saat itu, saat Undang-Undang 13 2003 lahir, pengusaha yang berat. Nah, sekarang posisinya kita bisa lihat lebih diseimbangkan, lebih balance out, dan untuk menciptakan lapangan kerja dengan lebih baik. Ini sih mungkin kita bisa bilang lebih ke seleksi alam, jadi supaya kita sebagai masyarakat, yang sebagai ada masyarakat pengusaha, masyarakat tenaga kerja juga lebih siap untuk membuat diri kita punya etos kerja yang baik. Kemudian yang kedua adalah kita misalnya sebagai masyarakat juga misalnya mau shifting, mau beralih jadi pengusaha, kita juga nggak ketakutan. Nanti kalau saya jadi pengusaha, risikonya besar karena saya harus punya karyawan nanti kalau misalnya, tapi kita coba lihat dari sisi positif. Satu hal, fungsi Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, untuk penciptaan lapangan kerja. Dengan adanya kemudahan berusaha dan investasi, ini juga termasuk juga untuk usaha kecil dan menengah. Serta yang paling penting adalah percepatan proyek strategis nasional pemerintah. Salah satunya pembangunan, mungkin Bapak Ibu pernah dengar pembangunan tol laut gitu. Tol laut sih sebenarnya bukan jalan tol di atas laut, tapi interkoneksi antar pelabuhan supaya pendistribusian logistik nanti juga lebih bisa menyeimbangkan harga lah. Karena kita tahu beberapa tahun yang lalu komoditas seperti beras, bahan bakar itu di daerah Jawa atau di Barat. Nah, ini sudah berlaku mulai 2 November, meskipun waktu itu sidang DPR-nya bulan Oktober ya, tapi ditandatangani oleh Presiden di bulan November, sehingga pengesahannya juga terjadi di bulan tanggal 2 November 2020. Tapi Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law ini sebenarnya juga perlu dilengkapi dengan peraturan pelaksana. Di dalam undang-undang itu sendiri diamanatkan harus 3 bulan terbit. Jadi sekarang ini sudah ada rancangan peraturan pemerintah terkait dengan pelaksanaan ketentuan di Omnibus Law yang akan terbit. Tinggal nunggu hari karena sekitar 2 minggu lagi pasti harus sudah terbit, atau maksimum tanggal 1 Februari. Dan sebenarnya rancangan itu bisa kita lihat, kita juga bisa kasih pendapat, kita bisa kasih masukan kepada pemerintah, itu ada di website Undang-Undang Cipta Kerja. Misalnya sudah ada beberapa komunitas atau kelompok-kelompok tertentu, misalnya dari asosiasi profesi, dari pemerhati lingkungan sudah menyampaikan masukan juga yang kalau memang relevan akan diakomodir oleh pemerintah untuk dicantum tahap peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kita pasti pengen tahu kenapa sih namanya Omnibus Law, kenapa sih namanya Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, saya mungkin kasih ulasan sedikit aja. Omnibus Law di beberapa negara yang maju, yang sistem hukumnya maju sih sudah banyak digunakan. Ini supaya memudahkan beberapa revisi terhadap beberapa peraturan. Kita tahu kalau misalnya undang-undang DPR sama Presiden bisa 1 tahun 2 tahun. Ini ada beberapa undang-undang yang diubah sekaligus melalui Omnibus Law ini, sehingga nggak perlu menghabiskan bertahun-tahun untuk mengubah itu, sehingga
penciptaan lapangan kerja nggak harus tepat di tahun 2021, sehingga memang targetnya adalah tahun 2045 nanti pendapatan PDB per kapita per bulan masyarakat Indonesia itu bisa di angka 27 juta rupiah per bulan. Sekarang kan masih 5 juta sekian. Kita memang masih jauh tertinggal dibandingkan di atas negara-negara Eropa Barat. Jadi saya kira dibandingkan dengan Malaysia aja kita masih jauh tertinggal. Bahkan Thailand pun lebih tinggi dibandingkan. Satu dan lain hal karena memang jumlah penduduk kita cukup banyak, karena PDB itu harus dibagi dengan seluruh jumlah penduduknya, supaya kita juga bisa jadi ekonomi dunia salah satu negara terkuat dalam sisi ekonomi di dunia. Nah, saya mau ulas juga mengenai yang perlu diperhatikan dari Omnibus Law terkait dengan industri kita, real estate dan pembebasan tanah nanti. Nah, di dalam Omnibus Law sendiri ada karena nanti di bulan Februari, awal Februari akan ada peraturan pelaksana. Ada penertiban kawasan dan tanah terlantar. Jadi pengusaha-pengusaha atau orang-orang yang punya tanah banyak, hobi nabung tanah di sana sini, kalau misalnya memang nggak digarap atau diusahakan, ya ini akan jadi objek untuk penertiban dari pemerintah. Karena memang nanti tanah-tanah itu diusahakan supaya bisa dimaksimumkan lah pengusahaannya untuk pertanian atau perumahan, karena tujuannya dari Omnibus sendiri juga untuk penciptaan lapangan kerja. Nah, kemudian adanya pendirian bank tanah. Jadi nanti kita sebagai pengusaha misalnya perlu tanah di suatu tempat, itu nggak perlu repot-repot harus bebasin dulu. Kita bisa datang ke bank tanah. Bank tanah itu lembaga yang dibentuk pemerintah nanti untuk menyediakan atau mengerjasamakan tanah-tanah yang memang dulunya terlantar atau tanah dulu belum produktif, sekarang bisa digunakan untuk penciptaan lapangan kerja atau untuk investasi. Yang paling penting lagi, kita sebagai swasta, karena kita di perusahaan swasta, tentu kita juga bisa mengajukan, misalnya kita punya tanah di Kerawang sekarang, kita bisa mengajukan untuk diberikan fasilitas tertentu, fasilitas khusus untuk kita nanti akan dapat kemudahan di perpajakan, pertanahan, tata ruang, dan perizinan usaha dan sebagainya. Nah, saat ini KEK atau kawasan ekonomi khusus di Indonesia ada beberapa tempat yang ini udah lama sih, bukan hal baru, tapi ke depan akan ada beberapa lokasi lagi. Yang merah sudah beroperasi, yang biru belum ya beroperasi atau akan disiapkan untuk beroperasi. Kita mungkin beberapa bulan yang lalu sudah dengar kawasan industri akan pindah ke Kendal, Jawa Tengah. Nah, ini di sana itu merupakan kawasan ekonomi khusus yang memang di sektor makanan, minuman, otomotif, dan sebagainya. Kita di sektor pariwisata juga ada, yang paling dekat dengan kantor kita ya tentu di Tanjung Lesung. Untuk kegiatan pariwisata, kemudian selain itu yang kita pasti udah tahu di Mandalika, di Lombok,
yang akan digelar rencananya ya. Yang terkenal misalnya Tanjung Pelayang, kemudian Morotai, dan apa lagi ya, udah itu aja. Yang lain nggak terlalu. Dan seterusnya ini yang cukup unik juga dari Omnibus Law, ada kebijakan baru mengenai hak atas tanah untuk pembangunan secara vertikal. Ini mungkin agak mengejutkan buat beberapa orang, tapi nanti di bulan Februari kalau peraturan pelaksana ini berlaku, ya tentu ada potensi-potensi tertentu lah yang mungkin kita bisa temui di kehidupan kita. Nah, untuk pemanfaatan tanah saat ini, sekarang ini kita seperti ini. Jadi kita misalnya punya hak milik atas tanah, tanahnya kita itu termasuk sampai bawah tanah, sampai dengan ruangan udara di atasnya. Nah, setelah berlakunya peraturan pemerintah atau setelah berlakunya memang sudah diatur di sana peraturan pelaksananya, akan dimungkinkan ruangan bawah tanah itu, meskipun saya punya tanah di atasnya misalnya seluas meter persegi, di bawahnya bisa digunakan oleh orang lain dan diberikan hak oleh negara. Bahkan nggak cuma di bawah tanah kita, tapi di atas, di ruang udara di atas tempat kita punya properti itu juga bisa diberikan hak untuk pemanfaatan. Nah, ini diatur di peraturan yang baru. Nah, kita nanti mungkin akan lihat hal-hal yang seperti ini. Ya, ini di China, di Tiongkok ya. Jadi ada flat atau apa namanya flat itu, rumah susun di bawah flyover, yang memang dimungkinkan dengan adanya peraturan yang baru nanti. Jadi pemerintah sekarang daripada susah-susah bebasin tanah untuk pembangunan jalan layang atau misalnya MRT atau LRT, karena dengan adanya peraturan ini menjadi sah, dia bisa menempatkan misalnya konstruksi beton jalan layang tanpa perlu harus berlama-lama menunggu pembebasan. Termasuk juga misalnya konstruksi bawah tanah untuk terowongan MRT atau bahkan mall pun bisa. Baik, lanjut lagi dikit lagi ya. Nah, itu tadi untuk real estate. Yang perlu diperhatikan untuk industri hotel, nah ini penting untuk kita ini sedang menuju pariwisata halal atau halal tourism. Karena Indonesia juga sebagai negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam yang sangat besar di dunia, market kita besar. Tapi kalau misalnya untuk masyarakat atau tamu atau konsumen beragama Islam yang dia tidak nyaman datang ke restoran tanpa adanya sertifikasi halal, ini akan jadi masalah. Nah, di Indonesia sendiri sudah ada peraturan mengenai jaminan produk halal. Ini tentu harus jadi concern bagi rekan-rekan yang di industri hotel. Halal tourism ini memang disyaratkan dan berlaku efektif mulai 2019 yang lalu. Jadi kalau memang setiap produk yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib punya sertifikasi halal. Kalau memang dia nggak bisa menunjukkan, nggak apa, tapi tidak harus dicantumkan semacam penanda yang menyatakan bahwa dia tidak halal, tidak memenuhi syarat halal. Nah, ini penting karena nanti pengetatan jaminan produk halal ini akan berlangsung di kemudian hari.
karena juga akan mendorong iklim investasi wisata syariah. Tapi kalau bedanya mungkin begini, halal itu bisa hotel itu misalnya ya, itu bisa memiliki area tertentu yang menjual makanan tidak halal sepanjang itu dipisahkan lah untuk penyiapannya. Tapi kalau syariah benar-benar harus full comply dengan hukum syariah. Saya tampilkan. Ini ada kewajiban bersertifikasi halal yang memang akan dilakukan secara bertahap juga dengan jasa. Jadi jasa apapun yang memang tidak dikonsumsi tapi terkait dengan konsumen dan diedarkan di wilayah Indonesia wajib punya sertifikasi halal. Ini udah berlaku. Kewajibannya berlaku 5 tahun setelahnya atau tahun 2019. Kira-kira Oke, saya kira itu aja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Waktunya tadi 45 menit. Terima kasih Pak Akbar. Saya balikan ke Pak Akbar. Oke, Pak Bona. Terima kasih Pak Bona, luar biasa materinya. Mulai dari tadi perkembangan trending di real estate ya, di properti, sampai ke pencerahan di Undang-Undang Omnibus Law juga ada. Kita mau diskusi ya Pak Bona, boleh topiknya tadi apa Pak Bona? Ya, Untuk topiknya ya. Saya refresh lagi. Mungkin sambil ada yang mau bertanya dulu. Ya, boleh. Boleh. Silakan. Kalau yang ada mau nanya, boleh langsung buka Yang mic-nya nanti didiskusikan yang ini, Pak. Type di chat. Oke. Ini paling atau 5. Ayo Bapak Ibu, ada yang Bapak Ibu ada yang mau tanya? Silakan. Bertanya. Silakan. Mau nanya Pak Bona, Lanang, kalau boleh. Silakan. Pak Lanang, apa kabar? Silakan Pak Lanang. Halo Pak Bona, apa kabar? Baik, Pak. Oke. Gini Pak Bona. Tapi ini sedikit di luar ya Pak. Tapi masih berkaitan dengan yang Bapak sampaikan tadi. Isunya sekarang itu kan rencananya untuk perizinan hotel akan diperketat. Ya. Jadi yang lebih ditonjolkan adalah untuk pariwisatanya. Karena hotelnya sendiri saat ini sudah banyak dan pandemi seperti ini diharapkan tidak ada penambahan izin hotel. Nah, itu isu yang lagi santer tuh Pak yang kita dengar. Nah, pertanyaannya Pak, seandainya owner ingin membangun dan dia terkena dengan pembatasan di perizinan hotel tersebut, apakah memungkinkan nggak Pak kalau dia mengurus izin pendiriannya tidak hotel dulu? Ya, tetapi setelah nanti sudah jadi, contoh mungkin dia akan membuat sebagai izin kos-kosan hotel kembali diajukan, dia merubah perizinan dari rumah tinggal atau kos-kosan 50 kamar itu menjadi hotel, Pak. Apakah memungkinkan atau tidak ya seperti itu ya Pak Bona? Mungkin itu Pak Bona. Terima kasih Pak. Oke Pak, ini kayaknya pengalaman
pengalaman asli nih. Pak, oke. Jadi gini, sekalian nanya. Sebenarnya bisa di kantor nanti nanyanya, tapi nggak apa deh. Saya kasih garis besarnya aja kali ya. Jadi omnibus law, balik lagi, omnibus law diberlakukan untuk memicu iklim investasi. Memang kita tahu hotel sekarang sudah untuk kegiatan pariwisata masih perlu bangunan hotel, perlu tingkat supply-nya rendah. Tapi untuk di tempat-tempat tertentu yang memang sudah over supply, kemudian permintaannya juga cenderung turun, tentu akan ada pembatasan. Omnibus Law mendorong pemerintah daerah untuk membuka izin seluas-luasnya penanaman modal investasi, sehingga setiap usaha yang memang bermanfaat untuk menciptakan lapangan kerja akan saat ini perizinan kita setelah berlakunya Omnibus Law itu dengan kategori atau basis risiko, tergantung risiko rendah, tinggi, rendah, menengah, baru tinggi. Nah, hotel salah satunya mungkin kita bisa masukkan ke dalam kategori beda dengan pada zaman sebelum Omnibus Law yang dibasiskan pada beratannya lebih kepada risiko. Yang risikonya rendah dilihat dari satu aspek lingkungan, aspek tenaga kerjaan, aspek sosial ekonomi masyarakat, tentu akan diberikan kemudahan. Seperti itu. Nah, nanti menjawab pertanyaan Bapak, kos-kosan dulu boleh enggak, kemudian nanti dikonversi jadi izin hotel, nanti kita bahas di kantor aja. Oke, karena saya perlu terima kasih. Oke Pak Bona, nggak apa-apa. Thank you Pak. Thank you Pak Lana. Ada lagi mungkin yang mau nanya? Sebelum kita masuk ke breakout room. Breakout room-nya sebenarnya cuman ini aja, simple aja. Ada ide kreatif nggak untuk tahun 2000 dari rekan-rekan Alpha Lenders terkait yang di dunia hotel, di dunia real estate, atau mungkin bisa ide cloud kitchen, terus ada apa yang lain lagi di masing-masing unitnya aja. Itu aja Pak. Ya, tren baru yang kekinian ya Pak, yang bisa membuat sesuatu lebih baru gitu ya, ide segar gitu ya Pak. Oke, kalau nggak ada kita langsung aja saya assign ke 4 room kalau gitu. Nanti setelah join ke room bisa langsung aja diskusi, kira-kira brainstorm aja, ada punya ide apa, ini ide. Waktunya 5-10 menit. Jadi nanti begitu join langsung saja didiskusikan. Kita mulai dari sekarang. Silakan join ke roomnya masing-masing. Bar invite lagi Bar.
Ya, Bip. Bip. Angkat aku jadi suhu. ayo. KPI udah diposting belum, Bib? Alan nih tadi ya. Juru bicara Pak Alan, monggo Pak Alan. Oh gue sih bukan novel. Beb. Grup cabul nih mah. Ketawanya aja Oke, udah ayo, mencurigakan. room 1. Bar, kalau Alan. room 1 nggak siap, biar room 2 duluan aja. Iya, Pak Alan tuh ininya. Kita dulu aja, Pak. Udah, room 2. Room 2 terapisnya siapa tuh? Udah Pak Alan, nih room 2 mau ngomong dulu. Selamat Alan. siang rekan-rekan semua. Selamat Pak siang. Alan. Room 1 Ntar dulu. idenya room keburu 1 diambil, dulu. Pak Alan. Room 1 dulu. Oke, selamat siang. Dari room 1 kita ada beberapa inovasi katanya sih gitu. Jadi kita mau bikin kayak seperti bicycle sport tourism yang merupakan di Bangkok ya udah ada, tapi nggak spesifik. Kalau di Bangkok itu kan fasilitas dari sport ministry, tapi kalau ini adalah dari hotel. Jadi kalau kita perhatikan beberapa hotel yang ada di musim dingin itu mereka ada skiing tourism gitu kan, skiing facility. Nah di sini ada downhill facility yang punya pemula untuk sepeda seperti itu. Jadi itu yang memang belum pernah ada di Indonesia, juga belum pernah ada seperti itu. Yang pertama seperti itu, dan yang kedua di tengah pandemi seperti ini tadi ada usulan ya, dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas hotel yang ada seperti offices lah, seperti mesin fotokopi, good internet dengan charge tertentu, seperti itu sih dari grup 1. Nah, Pak Bona ada tanggapan? Nggak ada Pak, ini kan bebas. Pak Bona. Pokoknya ini udah recording kan. Tinggal dipresentasiin aja nanti. Dimainkan. Oke, ditunggu ya Pak Alan ya presentasinya ya. Tunggu, Oh ada. ditunggu jadinya Pak. Ada contohnya. Itu yang bicycle station tadi. Bicycle sport tourism. Ya. Ada nanti saya kasih sama Jaka, nanti saya bikin ininya. Jak nanti ajak. Gua kena. Oke, mantap. Dari tim 1 luar biasa intinya. Kita tunggu tanggal mainnya. Lanjut ke tim 2. Oke, tim 2. Selamat siang Pak Bona dan rekan-rekan semuanya. Nanti yang akan jelasin adalah Bu Jenny, dan Bu Jenny juga akan share seperti apa bentuknya. Idenya kita adalah small office, hotel office. Nah, jadi small office, hotel office itu kita di hotel tentunya hotel yang ukuran besar, atau mungkin kriterianya mungkin yang suite room-nya atau yang deluxe bisnisnya kah, tetapi yang mempunyai space besar. Nah, nanti kita akan convert kamar tersebut sehingga kamar tersebut juga berfungsi sebagai bisa untuk tempat kerja. Nah, tentunya dengan harga kamar yang tinggi tersebut, ya kita juga tambahkan fasilitas di kamar tersebut, termasuk dengan WiFi yang kencang dan segala macamnya. Nah,
Dari Jenny nanti akan sampaikan bentuknya. Ya ini secara ini aja ya Jenny ya. Contohnya seperti ini. Nah sebenarnya tadi kalau waktunya kita masih diberi kesempatan 30 menit lagi, itu bisnis plan-nya udah kelar. Jadi kita udah bisa bikinin bisnis plan-nya, kita bisa hitung nih break even point-nya kapan, berapa lama sih balik modalnya, mungkin seperti itu. Nah, mungkin selanjutnya Jenny bisa jelasin tuh Jen, kasih gambaran kepada kita semua di sini seperti apa bentuknya. Oke, thank you Jen, silakan. Saya udah thank you Pak Lanang. Saya share sedikit share screen untuk teman-teman sekalian. Jadi ini konsep kita tuh Soho, small office, hotel office. Karena selama ini Soho itu karena sekarang udah era pandemik, semua orang susah untuk keluar karena mereka worry dengan adanya social distancing segala macam. Jadi ini kita ngambil contoh dari The Smith Alam Sutra. Jadi kebenaran ini tidak jauh dari kantor pusat kita. Jadi dia konsepnya adalah kamar, tapi di dalamnya ada office-nya. Jadi banyak, tapi kemudian bisa juga untuk bekerja. Jadi ini kita ambil contoh di sini. Ini ada konsep. Jadi kamarnya itu teman-teman bisa lihat ada meja kerjanya yang pasti yang nyaman karena kita mikirnya adalah gimana kalau pada waktu kita dinas keluar kota kita harus stay di kamar, kemudian restoran di hotel karena ada orang lain, mungkin ada keramaian yang kita juga nggak nyaman, nggak private, sehingga kita menjadikan konsep kamar hotel kita ada yang menyediakan area Soho ini gitu. Jadi adjustable space baik dari bednya ataupun ruang kerjanya. Jadi ini bahkan ada bed yang bisa dilipat, kemudian areanya bisa menjadi area kerja. Jadi ini bisa di-convert. Dan ini tadi kita sudah discuss sama tim, sama Pak Lanang, sama Bu Melda, Bu Mustinga, dan teman-teman yang lain. Jadi harga jualnya tentunya tidak akan seperti yang standar kita selama ini ya, investasi. Jadi kita hitung juga pastinya harus invest gitu ke depannya. Nah, namun ini untuk kamar yang memang agak spesies karena kalau terlalu kecil pun untungnya untuk kalangan-kalangan pebisnis yang memang ingin nyaman, ingin butuh privacy kayak gitu. Jadi konsepnya kurang lebih kayak gitu. Dari Pak Lanang bisa nambahin Pak. Kalau mau nambahin silakan. Jadi kita sih nggak ngambil di satu hotel tuh ada 10 kamar, enggak. Tapi memang kamar yang mempunyai space besar seperti yang disampaikan oleh Bu Jenny tadi. Nah, saya rasa ini menjadi suatu nilai jual kita yang membedakan kita dengan hotel lain. Ya, kalau di hotel lain itu memang ada nih, misalnya di Hotel Sahid, di Sahid itu tapi space kamarnya bisa 100 meter persegi. Jadi 100 meter persegi space kamarnya. Kalau di kita nggak nyampe 100 meter persegi, sedangkan kamar kita itu paling gede aja 24. Dan itu pun cuma satu-satu lah yang ada kamar 24. Nah, tapi mungkin kita bisa ambil dari sini beberapa contoh seperti yang dilipat, folding table seperti ini bisa kita gunakan, bisa kita terapkan. Nah, tadi dengan Bu Melda udah hitung nilai investasinya tidak besar dan apabila proyek ini berjalan dengan lancar, saya rasa nggak sampai setengah tahun itu udah break even point untuk nilai investasi daripada furniture ini. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan dalam sesi room 2 tadi Pak Bona. Terima kasih. Ya, terima kasih. Keren. Mantap banget. Mantap nih. Jadi nanti kalau tidurnya kayak gitu, begitu melek, ingat langsung. Aduh, kerjaan banyak. Kerjaan. Aduh, PR lagi tuh. Oke. Nah, PR-nya itu. Oke, luar biasa dari room 2. Tadi Bu Jenny sama tadi ada Pak Naldi sama Bu Evi. Coba siapa pembicaranya room 3?
Pak Denny, Mas Akbar, Pak Denny nanti Pak dia Denny. bicara. Ayo. Mana Mas Denny? Bukan, Pak Naldi aja, Pak. Oh, Pak Naldi. Ayo, Pak Naldi. Oke, ya, oke. Terima kasih. Selamat siang, Pak Bona, Mas Akbar, dan teman-teman sekalian. Di kami di room 3 tadi hampir sama sepertinya idenya dengan room 2, cuman kita tidak sempat bikin slide atau contoh-contohnya, di mana kita memang memilih room yang berukuran besar, kita assignment untuk jadi office rental. Jadi memang nilai jualnya tidak seperti nilai jual kamar hotel. Jadi memang di hotel pasti kita punya tipe kamar yang luasnya lebih besar, dan itu yang kita assignment untuk jadi office rental. Terus yang kedua, ada ide juga dari teman-teman. Sekarang di kita itu sudah mulai, di Indonesia itu sudah mulai ada mobil yang menggunakan tenaga listrik. Nah, minta ditambahkan fasilitas untuk charger untuk mobil listrik. Kemudian ide yang ketiga itu, nah sekarang ini kan memang lagi booming untuk masalah makanan online, di mana orang-orang pada malas keluar, semua pasti melalui online. Nah, kita di hotel menyiapkan atau membuat variasi makanan yang unik dari judul, kemudian kita berusaha mempromokannya yang lebih menarik, sehingga orang tertarik untuk mengetahui dan ingin coba itu makanannya seperti apa. Dan itu juga tidak kita hanya sendiri, tapi kita akan kerjasama dengan online lainnya kayak dengan Grab Food atau dengan yang lain. Terus ada lagi satu lagi, dengan kondisi sekarang mobil daripada menganggur, mendingan kita ikutkan untuk dijadikan taxi service. Jadi di hotel itu menyediakan taxi service, Pak. Kira-kira ada 4 itu dari kelompok 3 ide-ide yang disampaikan oleh teman-teman. Terima kasih, selamat sore. Oke, keren Pak Naldi. Luar biasa, idenya sama kayak yang tadi bikin hotel dengan office. Yes. Tinggal kita tunggu apakah 2021 hadir di Cordella. Oke, room 3 keren. Kita lanjut ke room 4. Tadi ada siapa room 4? Ada Pak Rudi sama Mbak Detiah. Atau siapa juru bicaranya mungkin? Room 4. Sesuai kesepakatan Detiah. Wah, Ya, Detiah. Ayo. Nanti dibantu sama Pak Dedi. Terima kasih. Silakan Detiah. Rudi aja, Pak. Ya, sore Mas Akbar, Pak Bona, dan semuanya. Tadi kami dari room 4, memang ada beberapa kesamaan dengan room 3 ya. Karena sekarang sistemnya ini online, makanan juga pada sistem GrabFood online gitu. Kita ide yang pertama, mengadakan voucher diskon ditempatkan di beberapa marketplace, yaitu kayak di Shopee, di Tokopedia, atau di Lazada gitu. Nah, yang kedua, akan ada acara untuk menarik konsumen di unit hotel. Itu Pak Rudi, coba Pak Rudi tolong bantu Pak Rudi atau Pak Dedi. Pak Dedi monitor yang udah jalanin, Pak Dedi. Gimana Detiah? Mau dibantuin? Pak Dedi lagi handle check-in. Jadi Pak Rudi. Pak Rudi, mau saya bantuin? Nanti kita goes bareng lah, Pak Lanang. Nggak, kalau butuh bantuan room 2 nanti kita bantu. Iya benar. Jadi yang pertama itu kita kan sekarang banyak platform alat-alat untuk kita promosi food.
Nah sekarang kan kita kebanyakan lebih ke Grab, GoFood dan segala macam. Nah kita coba untuk memikirkan bagaimana caranya kita itu produk makanan kita itu bisa gampang untuk promosi food hotel kita Kamar Dicari dengan menciptakan platform kita sendiri seperti apa. Salah satunya seperti itu. Nah, apakah nanti awalnya kita dimasukin ke website, karena kebanyakan kita di website lebih ke kamar. Nanti kita mungkin bisa caranya memesan makanan seperti itu. Kan mungkin selama ini kalau kita masukin ke GrabFood dan sejenisnya itu mungkin kita akan diurutan ke berapa seperti itu kan untuk searchingnya. Nah untuk tahapan awalnya istilahnya jangka pendeknya mungkin ini beberapa tempat sih udah menjalankan. Nah cuman kita sedikit dimodifikasi untuk supaya kita coba buka. Dan ini sebenarnya udah dilakukan juga di Jogja, stall yang lebih atraktif lagi supaya tamu bisa datang ke hotel dan di situ kita bisa upselling produk kita apa aja yang dijual di hotel, istilahnya signature-nya, karena mungkin kalau mereka sengaja datang ke hotel itu akan istilahnya untuk kalangan tertentu agak nggak enak. Nah, tapi kalau dengan pancingan ada stall yang lebih menarik, dari hari ke hari kita membedakan jenis menunya dan disesuaikan dengan dress code dari si produk itu sendiri. Contoh, kita di depan akan masak yang berbau Jawa gitu. Nah, si pelayannya dan cooknya dia memakai pakaian tradisional Jawa. Dan kalau emang di situ hari ini adalah makanan yang ada Chinese food-nya, kemudian mereka memakai pakaian yang berbau Chinese. Nah, jadi di sini ada konsep modifikasinya itu adalah dari food dengan dress code si pelayannya itu sesuai seperti itu. Jadi ini sebagai gimmick juga sebetulnya, tapi kelihatannya bisa akan gampang untuk diingat sama customer sekitar situ. Apalagi kan kita banyakannya di pinggir jalan lah hotel-hotel kita. Nah kemudian mungkin yang mengenai kamar ya bisa kita jualan. Saya nggak tahu apakah di Cordella udah pernah ngejalanin apa belum, yang kita jualan voucher yang nilainya persennya berapa dan berapa untuk periode-periode tertentu gitu. Jadi di khususnya IG kemudian di website Omega itu akan lebih variatif. Banyak orang yang bisa melihat semakin banyak varian promo, saya kira akan lebih menarik dan biasanya mungkin orang akan menunggu apa aja nih. Jadi tidak hanya promo food, contoh, tapi bagaimana caranya tanpa saya harus datang jauh-jauh, kita bisa mendapatkan. Kedua, untuk kamar juga sama. Nah, yang sekarang mungkin juga udah bagus, tapi mungkin bisa ada yang sifatnya lebih dinamis lagi, yang promo-promonya lebih banyak varian. Kurang lebih begitu, Pak Bona. Selebihnya mungkin ada dari tim 4 yang bisa tambahkan, silakan. Terima kasih. Pak Lanang mau bantuin nggak tadi? Pak Lanang, bantuin. Cukup, Pak. Biarin aja Pak Rudi yang jelasin. Saya lagi mau mandi nih, nggak jadi nih. Ya udah mandi dulu. Jadi, nggak usah mandi, ngapain mandi ah? Dari room ayam nggak mandi digoreng juga tadi. Mau mandi apa mau luluran Pak Rudi? Belum ada. Lagi luluran. Jadi mandi susu.
lebih coklat. otentik dan atraktif ya Pak Rudi ya. Siap. Biar siap. tamu makin tertarik. Oke, kalau begitu luar biasa ide-idenya dari 4 room. Pak Bona ada tanggapan? Ya, menarik sekali sih. Memang ide yang tadi didiskusikan, tadi sempat masuk ke room 4, tempatnya Pak Rudi. Saya nggak bisa banyak kasih ini. Kita sih berharap supaya tahun 2021 nanti ide-ide yang disampaikan oleh rekan-rekan Alphalender semua bisa harus sekaligus. Tapi tadi yang saya dengar menarik, ada baik tourism yang dari Pak Alon, kemudian ada Kalau boleh, sorry Pak, ini presentasinya udah selesai nih. Ya. Mau dipresentasiin sama si Jaka, boleh nggak Pak? Sebentar aja. Oh, boleh dong. Tergantung MC. Udah Masih telat. 3 jam kok. Udah Jangan telat saya, Pak Pak. Alan, presentasinya Boleh, nanti Pak. pribadi Pak Alan aja aja. udah telat. Mau Udah jam main. berapa ini udah telat. Ini udah Pak Rudi aja mau luluran gak jadi-jadi nih kalau kayak gini caranya. Waktu nggak Pak Akbar? Ini. Masih ada waktu. Nggak ada belum siap, Pak. Nanti aja direct Pak, direct. Saya kirim ke Pak Alan aja deh. Ah, kirim aja ke Pak Nggak Alan. apa-apa lu aja, kirim ke Akbar. Oke, gimana lanjut Pak Bona? Ya, lanjut ya. Jadi tadi bike tourism itu ide menarik juga. Di beberapa hotel sih juga udah ada yang tracking dia pakai kawasan hutan gitu. Hotel dia bisa manfaatkan kerjasama dengan dinas tempat untuk pemanfaatan itu untuk lari lintas alam atau ada juga yang downhill, sepeda downhill barangkali yang suka West-nya kalau kebanyakan di kota mesti coba sekali-kali downhill juga. Nah, untuk yang Soho tadi juga menarik. Memang kan sih hotel juga nggak cuma difungsikan tempat menginap aja. Apalagi tadi di presentasi awal diulas perjalanan wisata versus perjalanan bisnis. Memang perjalanan bisnis akan lebih lag lah, lebih berkurang dibanding perjalanan wisata. Jadi hotel-hotel yang di area bisnis atau di perkotaan khususnya itu mesti bertransformasi lebih lanjut lagi mau seperti apa. Memang mungkin perjalanan bisnis akan kalah dengan perjalanan wisata. Beda dengan hotel yang di lokasi resort atau lokasi pariwisata. Jadi menarik sekali untuk dijadikan Soho. Kemudian yang untuk mengejar market di luar, jadi nggak harus nunggu tamu hotel datang atau makan di hotel, tapi juga bisa demonstrasikan di luar. Saya pernah lihat juga di kawasan Car Free Day juga sudah ditunjukkan di tempat, kemudian bisa dijual di sana juga menggunakan pakaian tradisional atau etnik. Sangat menarik untuk promosi hotel itu sendiri, promosi F&B-nya, terus juga tapi mesti ada supaya orang juga kenal hotel ini terkenal dengan ini. Jadi kalau cari makanan ini harus kira-kira itu. Semuanya menarik, tapi karena ini kan nggak pakai kuis ya Pak, jadi saya kira itu plus lah untuk Alphalender semua supaya tahun 2021 akan lebih baik. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Bona atas materinya. Terima kasih rekan-rekan atas ide-ide luar biasanya. 2021 kita menjadi lebih baik lagi, lebih kreatif, lebih cemerlang lagi untuk Alphalend kita. Jangan lupa, berarti kita udah ada